Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felia Hasana dengan NPM 20111119 dari Prodi Manajemen dari kelas 4D Manajemen Sore. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang eh, kelangkaan bahan bakar minyak dan kenaikan harga minyak goreng. Kita tahu sendiri kan kalau akhir-akhir ini terjadinya kenaikan minyak goreng dan kelangkaan bahan bakar minyak, dan itu sangat mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Itu dirasakan oleh semua orang, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Menurut saya, dari sisi positif kebijakan pemerintah menaikkan harga minyak sayur, yaitu masyarakat harusnya mencari solusi terbaik untuk mengganti minyak sayur yang menjadi bahan untuk menggoreng seperti ikan menjadi solusi terbaik kita dalam gaya hidup sehat. Seperti ini nih, misalnya kan kita menggoreng ikan nih, berarti kita menggunakan minyak sayur dalam proses penggorengan. Dan kalau misalnya kita setiap hari mengkonsumsi gorengan, berbasis gorengan, berarti kan itu termasuk pola hidup yang tidak sehat, teman-teman. Nah, kita cari nih solusi terbaiknya, seperti dengan bagaimana ikan ini bisa dimakan tetapi dengan proses dikukus maupun direbus, dan itu termasuk pola gaya hidup yang sehat. Kalau misalnya dilihat dari sisi negatifnya minyak sayur, yaitu seperti pengurangan pendapatan terhadap pedagang kaki lima yang menjual gorengan. Kita tahu sendiri kan kalau misalnya pedagang kaki lima ini dia menjual berbagai menu varian gorengan. Berarti dia kalau menjual gorengan berarti kan ia membutuhkan minyak goreng dalam proses penjualan, dimana kalau misalnya minyak gorengnya sedikit berarti kan susah untuk menggoreng produk yang akan ia jual dan jenis varian yang mereka jual. Kalau misalnya dia hanya menggoreng dengan sedikit, berarti kan kalau konsumen ingin membeli berarti hanya tersedia menu sedikit kan, kita jadi tidak ingin membeli kan, teman-teman. Jadi itu kan mengakibatkan penurunan pendapatan bagi si pedagang kaki lima ini. Nah, kalau pendapat saya tentang kelangkaan bahan bakar minyak, kita tahu sendiri kalau misalnya bahan bakar minyak itu dibutuhkan dalam alat transportasi kita dalam berkendara untuk menuju suatu tempat yang kita inginkan dan kita butuhkan. Jika misalnya kelangkaan minyak ini terjadi terus-menerus, berarti kan itu sangat menyulitkan kita dalam beraktivitas. Kalau misalnya kita lihat dari sisi positif kelangkaan bahan bakar minyak, yaitu kita misalnya melakukan perjalanan yang sangat jauh, berarti kita mengendari kendaraan. Kalau misalnya kita tidak membeli bahan bakar minyak, berarti kita kan dengan cara jalan kaki. Kalau misalnya kita jalan kaki kan prosesnya lama untuk sampai di sana. Kalau misalnya dilihat dari sisi positifnya, kita tetap membeli bahan bakar minyak, tetapi kita untuk sampai di waktu ke sana dengan cepat. Nah, tetapi saya sangat menyarankan pemerintah kenapa hanya menaikkan bahan bakar minyak saja, kenapa tidak menaikkan harga PPN yang dulunya kayak 10% menjadi 11% gitu. Jadi kita jangan lihat di posisi bahan bakar minyak dan minyak sayur saja untuk mendapatkan pendapatan, bisa jadikan dengan pajak ya, PPN dan lainnya. Jadi kita harus bikin kenaikan itu berurutan saja. Kayaknya tahun ini hanya kenaikan bahan bakar minyak saja, tahun depan kenaikan minyak goreng saja, dan jangan disama-samain gitu. Kalau misalnya kita samain kan itu sangat mengganggu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman. Baiklah, hanya itu pendapat saya tentang kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan minyak sayur dan kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi dalam kehidupan kita
pada akhir-akhir ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.